Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 67. Maka nali nabiin, tidak mungkin nabi itu ayyakuna lahu asra, mempergunakan tawanan untuk kepentingan dunia dan jabatan. Nabi disuruh memilih antara menawan atau mengeksekusi kalau terlalu berbahaya. Musuh kuat dan sangat berbahaya pada akan datang, itu Nabi oleh Allah diberikan pilihan dengan menerima tebusan atau mengeksekusinya daripada membahayakan Islam dan muslimin. Hatta yuthina fil ar, sampai asro itu tawanan. Hatta yuthina fil ar, sampai betul-betul mereka orang-orang kafir itu tidak punya kekuatan yang dimungkinkan untuk melecehkan umat Islam. Yuthina itu melumpuhkan pada dasarnya. Turidu na'arudhad dunya. Tidak mungkin dan jangan sampai hanya karena kepentingan dunia. Wallahu yuridul akhirah. Allah itu memandang kepentingan dunia dan akhirat. Wallahu aziz. Allah itu maha kuat. Allah itu maha bijaksana. هذه الآية نزلت يوم بدر كتابا من الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. Waktu perang Badar itu ada tawanan sekitar 70 tawanan perang. Lalu Nabi bermusyawarah menghargai pendapat sahabat Abu Bakar dan Umar. Menurut sahabat Abu Bakar, kita berharap mereka bertaubat. Dan kita berharap dengan mereka menukar diri dengan tebusan. Tebusan itu untuk keperluan kekuatan umat Islam pada pertahanan berikutnya. Menurut Sayyidina Umar, ini sangat berbahaya. Jadi lebih baik dieksekusi. Dua pendapat ini namanya ijtihad. Insya Allah mudah-mudahan kalau toh ada kekurangan, Allah memaafkan, masih memberi pahala satu. Apabila ijtihadnya benar, mudah-mudahan Allah memberikan pahala dua. Namun demikian, ayat ini bukan untuk menyalahkan Nabi dan para sahabat, karena ini awal pertempuran, tapi sifatnya untuk kedepannya apabila terjadi seperti ini, pilihan, maka ambil yang mana kira-kira yang lebih menjaga keselamatan umat Islam untuk saat ini dan akan datang. Karena yang ditegur ini bukan Nabi, tapi yang memberikan pendapat kepada Nabi tentang kenapa Nabi disuruh memilih tebusan. Nabi nanti lebih memilih pendapat sahabat Abu Bakar, karena sementara waktu dia anggap
sepertinya lebih bisa dilaksanakan. Namun demikian, beliau semua ini dalam posisi berijtihad dan sebagai gambaran untuk hidup yang akan datang. Nabi dijaga oleh wahyu, wallahu ya'simuka minan nas, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sedangkan para sahabat ini dalam rangka ijtihad, insyaallah andai saja kurang tepat ijtihadnya, fatwanya mudah-mudahan sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti sudah husnul khotimah apalagi badari. Itu menurut hadis sabda Nabi sendiri dan menurut firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itu ijtihad orang yang dulu. Kita tidak punya kepentingan untuk menilai dan menyalahkan ijtihad ulama yang dulu, apalagi ini ijtihadnya para sahabat. Hanya sebagai pelajaran bagi kita ke depannya agar kita lebih berhati-hati, waspada, dan yang diutamakan keselamatan umat Islam. Wal makna maka yanbaghi lakum an taf'alu hadzal fi'la alladhi awjaba an yakuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam asra qabla al-ifkhan. Walahum hadzal ikhbar biqaulihi turiduna aradad dunya. Jadi kekuatan musuh betul-betul harus dikendalikan oleh umat Islam kalau memungkinkan. Walahum hadzal khabar, hadzal ikhbar biqaulihi turiduna aradad dunya. Dan jangan sampai berdasarkan Al-Anfal 67 ini lalu kita salah paham bahwa Nabi dan sahabat Abu Bakar terpengaruh dengan kepentingan dunia, dalam hal ini tebusan, sehingga mengutamakan masalah tebusan. Apalagi kalau kita lalu mengambil kesimpulan sendiri bahwa Sayyidina Umar lebih pandai dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar. Tidak. Jadi jangan mudah kita curiga, jangan mudah menilai berlebihan, apalagi kepada Nabi dan kepada para sahabat. Lebih baik kita pahami yang lebih tawadhu, mungkin pemahamannya seperti ini, sebagaimana ulama-ulama dulu, para sahabat, cara memahami dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu penuh dengan ketawaduan, penuh dengan usaha untuk merukunkan, menyatukan, memahami dari berbagai dalil yang sepertinya berbeda, tapi dipahami dengan sangat baik, sangat santun, dan dipakai untuk situasi dan kondisi yang mungkin berbeda. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bi istibqa'ir rijal waqtal harbi wala arada qattu arada dunya wa innama fa'alahu jumhuru mubashiril harbi fattawbihi wal itabu innama kana mutawajjihan bisababi man asyara 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdil fidyah hadza qaulu aktsaril mufassirin. Jadi banyak dulu orang-orang yang menyarankan kepada Nabi ambil fidyah saja. Agar dia bayar denda saja. Wa huwa alladhi la yasihu ghairuhu wa ja'a dzikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ayati hina lam yanha anhu hina ra'ahu minal arishi wa idh kariha Sa'd bin Mu'adz wa Umar bin al-Khattab wa Abdullah bin Rawahah walakinnahu alaihi salam saghalahu baghtul amri wa nuzulun nasri fatarakan nahya 'anil istibqa walidzalika bakahu Abu Bakrin hina nazalat al-ayah. Sahabat Umar, sahabat Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Abdullah bin Rawahah termasuk yang punya usul agar dieksekusi saja karena mereka tokoh dan terlibat pertempuran dan sangat berbahaya untuk kedepannya bagi harga diri umat Islam. Falamma asarul usara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar ma tarawna fiha ula'il usara. Faqala Abu Bakrin ya Rasulullah hum banul ammi wal ashirah. Ara an ta'khudha minhum fidyatan fatakuna lana quwwatun 'alal kuffar. Fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكن فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه
وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قل فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي أرض علي أصحابك من أهدهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة كانت من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. Di dalam hadis Muslim 1763 ini cerita jadi tentang Nabi minta pendapat sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang sepertinya berbeda pendapat tapi tujuannya sama-sama sangat baik. Ini pelajarannya bahwa umat Islam harus betul-betul menguasai terhadap mereka. Muslim 1763, At-Tirmidzi 3081, kami ulangi At-Tirmidzi 3081, Ibnu Hibban 4793, Al-Baihaqi juz 6 halaman 321 min hadits Ibnu Abbas an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bisa dikatakan beliau ini muridnya Imam Bukhari ya, tapi Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa dikatakan juga mendapatkan ilmu dari Imam Malik, dari Imam Abu Hanifah, terus ke atas. Jadi beliau-beliau ini seperti Imam Muslim, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, ini semua masih bisa dikatakan sebagai teman-temannya Imam Bukhari dan sependapat dengan Imam Syafi'i. Lamma kana yawma badrin ji'a bil usara wa fihim al-Abbas. Faqala Rasulullah. Jadi waktu perang Badar itu ada tawanan yang bernama sahabat Abbas. Jadi nanti dipilah bagi umat Islam yang diajak berperang waktu Badar karena terpaksa, kalau tidak akan dieksekusi oleh orang kafir, sehingga orang yang datang kepada sesuatu yang tidak benar kalau karena terpaksa, kalau tidak malah dihukum, dibunuh segala macam, maka ada dispensasi tersendiri. Ini juga pelajarannya. Ketika mereka lemah, biasanya mereka ya begitulah. Tapi ketika kuat, biasanya mereka membahayakan kepada kredibilitas Islam dan Muslimin. Jadi kita mesti waspada juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tarawna fi haula'il usara. Faqala Abu Bakrin ya Rasulullah qaumuka wa ahluka. Istabqihim. Jadi ini pelajaran la'allallaha ayyatuba alaihim. Wa qala Umar
kadzabuka wa akhrajuka wa qataluka faqaddimhum fadrib anaqahum. Qala Abdullah bin Rawaha, unzur wadiyan katsiral hatab fadribhu alaihim. Faqala al-Abbas wa huwa yasma'u qata'ta rahimaka. Qala fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yurudda alaihim syai'a. Faqala Anas ya'khudhu biqauli Abi Bakr. Jadi pada saatnya kita perlu santun, lembut, tapi pada saatnya ada perlu ketegasan juga. Jadi harus pada porsinya ya, jangan berlebihan. Berlebihan di dalam kelembutan bisa diinjak-injak. Berlebihan di dalam kekerasan juga harus pada tempatnya. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yurda alaihim syai'a faqala unas ya'khudhu biqauli Abi Bakr radhiyallahu anhu wa qala unasun ya'khudhu biqauli Umar wa qala unasun ya'khudhu biqauli Abdullah ibn Rawaha. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. Mathaluka ya Aba Bakrin, kamu sahabat Abu Bakar, mathalu Ibrahim idh qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim 36. Kamu sahabat Abu Bakar seperti Nabi Ibrahim. Hatinya lembut luar biasa. Seperti yang diabadikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 36. Ya Allah, kalau umatku, kata Nabi Ibrahim, mengikuti dakwahku, maka yaitu mudah-mudahan kau berkenan menerimanya. Tapi waman asoni. Jadi bukan waman asallah atau asokah. Tapi kalau mereka enggan, belum mengikuti perintahmu, dia durhaka kepadaku. Jadi sepertinya Nabi Ibrahim ini pembelaannya, kelembutannya, kesantunannya, harapannya agar umatnya masih terus diberi kesempatan oleh Allah. Ini luar biasa. Fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Penyayang. Wa masaluka ya Aba Bakrin masalu Isa. Juga kamu ini sahabat Abu Bakar seperti Nabi Isa. Idz qala in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini juga sebagai dalil ya, sahabat Abu Bakar itu sedang berijtihad dan Nabi tidak terlalu memihak kepada salah satu ijtihad, baik itu kepada ijtihadnya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Ini satu sisi ya. Jadi ini pelajaran untuk kita, jangan sampai sekali lagi menyalahkan Nabi, menyalahkan sahabat Abu Bakar dan Umar. Apalagi kalau kita beranggapan bahwa sahabat Umar lebih paham dari Nabi dan sahabat Abu Bakar. Kalau istilah anak sekarang, jangan terlalu baper. Jangan terlalu kebawa perasaan dan jangan terlalu fanatik. Lebih baik tugas kita secara ilmiah hanya membacakan dan menyampaikan ayatnya, hadisnya, kitabnya, halamannya, bunyinya seperti apa, nomor berapa, tinggal menyampaikan tanpa harus menutup kebenaran ijtihad yang lain, pendapat yang lain. Kamu, sahabat Abu Bakar, juga seperti Nabi Isa. Ketika Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, apabila hambamu ada yang salah, wajar apabila engkau hendak memberikan pelajaran atau hukuman yang tegas. Wa in taufir lahum, tapi kami masih berharap agar mereka dimaafkan, diberi kesempatan untuk bertaubat segala macam lah. Fa innaka antal azizul hakim, engkau maha kuat, satu sisi engkau maha bijaksana. Jadi lembut, santun, pembelaan dan harapan dari Nabi Isa ini luar biasa. Al-Maidah ayat 118. Tapi Nabi coba lihat, wa masaluka ya Umar kama salinu alaihi salam. Kamu Sayyidina Umar, sahabatku yang tegas.
sahabat ini dua-duanya meskipun sepertinya berbeda, itu oleh Nabi disanjung semua, dipergunakan pada porsi yang tepat. Kamu sahabat Umar seperti Nabi Nuh. Eee, jadi kita tahu Sayyidina Umar ini kalau dzikir, baca Quran, doa, itu terdengar suaranya, tegas gitu. Sahabat Abu Bakar pelan. Jadi sahabat Abu Bakar irfa, sautak, volumenya agak kerasin dikit agar bisa didengar, dicontoh, dan diaminkan oleh orang lain, biar masuk surga bersama-sama. Kamu Umar suaranya bergelegar, tegas, ikhfat, anta. Jadi Sayyidina Umar agar menurunkan sedikit volumenya. Jadi tengah-tengah nanti. Wala tajhar bisolatika, jangan terlalu keras. Wala tukhafid biha, jangan terlalu pelan. Baik dalam baca Quran, zikir, doa, segala macam. Lihat situasi dan kondisi lah. Jadi wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtawi baina dzalika sabila. Itu Al-Isra di terakhir itu. Kamu Sayyidina Umar, ketegasan kamu seperti Nabi Nuh alaihissalam. Idz qala rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Eh, Ketika Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabb, wahai Tuhanku, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara." Setelah diberitahu Nabi Nuh oleh Allah bahwa mereka umatmu yang ikut itu yang sadar cuma sedikit. Kalau toh panjang umurnya 1000 tahun, mereka tidak akan pernah beriman sama kamu. Nuh, kira-kira begitu. Tidak akan pernah terima terhadap dakwah. Karena diberitahu oleh Allah seperti itu, maka Nabi Nuh menyampaikan, kalau begitu ya Allah, jangan satu pun ada yang ketinggalan di permukaan bumi. Selesaikan sajalah, kasih hukum dengan tegas. Karena kalau dia masih hidup akan mencelakakan dirinya dan mencelakakan generasi berikutnya. Ya, kalau generasi maksiat, generasi mabuk, generasi dan lain sebagainya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh, Al-Quran surah Nuh ayat 26. Tapi tegas itu harus aparat ya, bukan kita. Jadi kita ini harus menurut kemampuan. Wa masaluka ya Umar, masalu Musa alaihissalam. Itu pun harus melalui proses pengadilan. Wa masaluka ya Umar, kamu Sayyidina Umar seperti Nabi Nuh dan seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Ibrahim tadi dipuji seperti sahabat, kalau sahabat Abu Bakar tadi dipuji seperti Nabi Ibrahim dan seperti Nabi Isa, kelembutannya, maka Sayyidina Umar juga dipuji 2 kali juga. Ketegasan kamu Sayyidina Umar sangat baik dan sangat bermanfaat seperti ketegasan Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihissalam. Idz qala, kalau dua itu alaihima. إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Al-Quran Surah Yunus ayat 88. Kata Nabi Musa, Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, itmis ala amwalihim. Tolong ya Allah hartanya Fir'aun itu dan kekuasaannya engkau ambil alih ya Allah. Kenapa? Harta dan kekuasaan Fir'aun dan kroni-kroninya ini, Masya Allah ya Allah, itmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim, karena membuat mereka hatinya semakin keras. Punya kekuasaan, punya teman, punya kesempatan. Jadi yang paling berbahaya, yang paling memungkinkan untuk berkhianat dan zalim kepada orang itu adalah oknum pejabat. Kenapa? Dia punya kesempatan. Kalau mohon maaf orang lemah atau rakyat itu kesempatan kan sulit dan jarang. Dia punya teman, punya kekuasaan, punya kesempatan, punya koalisi, punya aturan ada kalanya yang dibuat sendiri untuk mendukung segala apa aja perbuatan mereka. Meskipun itu tidak benar dan merugikan rakyat. Wasdud ala qulubihim. Harta dan jabatannya malah membuat hatinya semakin kaku. Tidak mau bermusyawarah, mendengarkan pendapat rakyat, segala macam. Tidak mau mendengarkan pendapat ulama yang lurus. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim.
fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Jadi Nabi Musa minta dengan tegas kepada Allah agar Allah mengambil alih harta dan kekuasaan Firaun dan kroni-kroninya. Jadi ketika dibayangkan dalam satu ayat saja, Nabi Musa itu lemah lembutnya luar biasa. Iya, dalam satu kesempatan, tapi di kesempatan yang lain Nabi Musa tegas. Cuma dipelintir biasanya oleh ulama yang pro kepada oknum pejabat, dicarilah ayat-ayat yang kira-kira bahwa kita ini meskipun oknum pejabat itu salah, zalim, sudahlah diam saja, terima saja, ikuti saja. Kita ini harus lemah lembut, santun, segala macam. Satu sisi memang harus lemah lembut dan santun, tapi jangan lupa kita ini turun dan menjadi orang yang terhormat karena harus amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan berbagai banyak redaksi. Berikutnya kalau tadi Al-Quran Surah Yunus ayat yang ke-88, antum ala fala yang falitan ahadun illa fi bifida au darbati unuq. Faqala Abdullah in illa Suhaila bin Baydha fa inni sami'tu yadhkurul Islam fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayah faqala Rasulullah in kada la yusibuna fi khilaf ibn al-Khattab adab walau nazala adabun ma aflata illa Umar. Ketika ada cerita seperti ini bukan berarti Sayyidina Umar orang yang lebih alim dari Nabi dan sahabat Abu Bakar, bukan berarti Nabi akan mendapatkan azab dari Allah dan sahabat Abu Bakar, andai saja ada azab lalu Sayyidina Umar yang selamat. Ini ungkapan seperti ini hanya ungkapan, ada kalanya eh, para sahabat itu dan Nabi mengajarkan agar kita menghargai pendapat orang supaya tidak salah paham, tawadhu, begitu. Jadi terserah mau diterima mau enggak ungkapan seperti ini. Jangan terlalu kita memahami lalu wah, ini bertentangan dengan ini buang, ini sampah, ini kebohongan. Pelan-pelan lah. Zaman keterbukaan seperti ini banyak orang yang pandai, yang pinter. Jadi agar kita bisa mensedikitkan permusuhan dan perbedaan dengan orang lain dan supaya kita belajar menghargai pendapat orang lain. Cobalah kita berusaha memahami pendapat orang lain juga. Jangan kita hanya minta selalu agar pendapat kita dipahami oleh orang lain. Belajarlah memahami orang lain juga. Wal ishan kasratul qatli am mujahid wa wairi. Jadi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Al-Baqarah 141. Jadi agar kita betul hati-hati dan tawadhu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana hadza yaumu badrin wal muslimun yawma idzin qalil. Falamma kathuru washtadda sultanuhum anzalallahu azza wa jalla ba'da hadza fil usara fa imma mannam ba'du wa imma fida'a. Muhammad ayat 4. Jadi Nabi itu diberikan pilihan. Boleh kalian langsung memberikan hukuman yang tegas wa imma fida'a atau menerima tebusan. Ini kalau dengan orang kafir ya, tapi kalau sesama anak bangsa, sama umat Islam, lebih baik kita salah ketika meringankan hukuman seseorang. Jangan orang hanya berkata, kamu sehat apa enggak? Dia kan hak dia kan, mau menjawab sehat atau tidak sehat, lalu dituduh menebarkan kebohongan, lalu dihukum 4 tahun. Ya Allah, la haula wala quwata illa besok di pengadilan akhirat tuh berat loh. Berat. Jadi kita harus jeli. Ini ayat untuk orang kafir. Ini ayat bagaimana kalau berhadapan dengan sesama anak bangsa, dengan sesama umat Islam.
Jangan sampai terbalik dengan orang kafir kita lembutnya luar biasa, berangkulan, kita bela habis-habisan, sedang sesama anak bangsa, sama umat Islam luar biasa dihabisin, dibully luar biasa, dicari kesalahannya, diusir, dihukum, dibunuh. Wah, ingat ya bahwa yang namanya pelanggaran HAM berat itu tidak harus institusi, tapi orang per orang pun kalau itu direncanakan dan banyak korban dan lain sebagainya itu termasuk HAM berat, jangan dipelintir hukum. وقد قيل إنما عُوتِبوا لأن قضية بدر كانت عظيمة الموقع والتصريف في صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملك وذلك كله عظيم الموقع فكان حقهم أن ينتظروا الوحي ولا يستعجلوه فلما استعجلوا ولم ينتظروا توجه عليهم ما توجه. Ini kasus sebagai pelajarannya. Kalau mereka sampai kita kasih angin, begitu akhirnya kita sendiri yang kewalahan umat Islam. Jadi kita harus memperlakukan tepat pada porsinya. Wa huwa ayyuqala idza kana at-takhyir fa kaifa waqa'a at-tawbih biqawlihi lamassakum fal jawab anna at-tawbiha waqa'a awwalan li hirsihim ala akhdhi al-fida thumma waqa'a at-tahyir ba'da dhalik. ومما يدل على ذلك أن المقداد قال حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة ابن أبي معيط أسيري يا رسول الله وقال مصعب ابن عمر الذي أسر أخاه شد عليه يدك فإن له أما موسرة إلى غير ذلك من قصصهم وإرسهم على عهد الفداء فلما تعصل الأسارى وسيقوا إلى المدينة وأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في الندر وعقبة غيرهما وجعل يرى التأيي في سائرهم نزل التخيير من الله عز وجل فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حينئذ فمر عمر على أول رأيه في القتل ورأى أبو بكر المصلحة في قوة المسلمين بمال الفداء ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر وكلا الرأيين اجتهاد بعد تخيير فلم ينزل بعد على هذا شيء من تعليل والله أعلم. لأن المفسرين رأوا أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني مسلم وفي رواية أن الأسارى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا بك وهذا كله ضعفه مالك واحتج على إبطاله بما ذكر من رجوعهم وزيادة عليه أنهم وزوه في أحد قال أبو عمرو بن عبد البر اختلفوا في وقت إسلام العباس فقيل أسلم قبل يوم بدر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من لقي العباس فلا يقتله. Jadi begini ya, tentang termasuk yang ketangkep waktu itu kan sahabat Abbas. Terlepas sahabat Abbas ini keluarga apa tidak, sahabat Abbas ini berbeda pendapat. Kapan dia masuk Islam? Ada yang berpendapat sebelum perang Badar dia sudah Islam. Ada yang berpendapat, jadi ketika terjadi perang Badar, ketika dia ada di Badar, itu dia dalam posisi Islam dan dia datang di situ karena dipaksa. Dia tidak ikut berperang, suruh berdiri aja, suruh ada di situ tujuannya untuk mengecoh umat Islam yang hatinya ragu. Ini buktinya, sebagian umat Islam ikut perang Badar. Itu teknik bagaimana orang kafir, Zionis Yahudi dan komunis dalam rangka mengkaburkan cara berpikir umat Islam. Sehingga dia bingung memihak kepada Nabi waktu perang Badar atau berpihak kepada musuh. Begitulah. Setiap partai itu biasanya begitulah. Ada macam-macam itu anggotanya. Suaranya juga begitu. Jadi dari dulu ya, tentang begitulah kacaunya politik dari orang kafir tujuannya untuk mengacaukan pemikiran umat Islam yang ragu. Nah, lalu Nabi menyampaikan, man adapun siapa orang, lakiya al-Abbas, yaitu menjumpai siapa man al-Abbas kepada Abbas, fala yaqtulhu, maka jangan membunuh siapa engkau kepada Abbas. Fa innama maka sungguhnya sahabat Abbas, ukhrija yaitu dikeluarkan sahabat Abbas, suruh ikut perang Badar,
Dia itu tidak pegang senjata, hanya suruh di situ aja, taruhan karena paksaan, karena terpaksa. Ini juga pelajaran ya, bahwa sahabat Abbas itu keberadaannya sebenarnya aslinya itu beliau sebagai intel dari umat Islam. Sebagai intel untuk memberikan informasi tentang informasi segala yang terjadi di kota Mekah. Baik itu rencana, kekuatan pasukannya orang Mekah, agar Nabi cepat bisa mendeteksi, mengimbangi kekuatan dan menangkal serangan musuh dari kafir Quraisy Mekah waktu itu. Jadi yang lebih kuat sahabat Abbas itu sudah Islam. Oleh karena itu Nabi, andai saja dia belum Islam, maka Nabi tidak adil. Kenapa dia kok enggak diperlakukan dengan tegas, dengan hukum yang tegas, eksekusi segala macam. Jadi dia itu tidak dieksekusi karena dia itu sebenarnya umat Islam dan sedang menjadi intelijensinya untuk kepentingan umat Islam di Madinah. Itu asli di dalam berbagai kitab seperti itu. Cuma tidak diungkapkan waktu itu secara terbuka. Ini buktinya supaya Nabi sudah memberi wanti-wanti, jangan dibunuh kalau ada sahabat Abbas. Bukan karena keluarga, tidak. Itu ada di Muslim 1763 atau juz 3 halaman 1385. Wa an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Badrin. Lalu sekarang sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, anaknya sahabat Abbas menyampaikan, Inna unasam min bani Hashimin wa ghairihim qad ukhraju karha la hajata lahum biqitalina. Jadi kata sahabat Ibnu Abbas, kita ini berada di situ keluarga Bani Hashim dan yang lain-lain itu karena karha, dipaksa, tahu sendiri, dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab kalau tidak ada di situ. La hajata lahum biqitalina. Faman laqiya minkum ahadam min Bani Hashim fala yaqtulhu. Wa man laqiya Abal Bakhtari, termasuk Abal Bakhtari. Jangan dibunuh, tidak hanya Bani Hashim saja. Fala yaqtulhu. Kenapa? Karena seperti tadi, dia terpaksa satu sisi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, seperti kasusnya sahabat Bilal dan yang lain. Jadi wa man laqiyal Abbas fala yaqtulhu fa innahu innama ukhrija mustaqrahan. Ini ada di dalam Al-Baihaqi fi Dalail juz 3 halaman 140. Demikian juga Sirah Ibnu Hisham juz 2 halaman 269 270. Wa dzakara al-hadits wa dzukira annahu aslama hina usira yaum Badrin wa dzukira annahu aslama 'ama Khaibar wa kana yaktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi akhbaril musyrikin. Jadi kerjaan sahabat Abbas itu diantaranya adalah mengirim surat kepada Nabi, mengirim berita tentang seluk-beluk tingkah laku dan rencana orang-orang musyrik kafir Mekah, kafir Quraisy. Wa kana yuhibbu ayyuhajira. Sebenarnya sahabat Abbas ini kepingin hijrah. Seperti sahabat yang lain keluar dari kota Mekah. Fakataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membalas surat dari Abbas agar kalian nggak usah hijrah. Keberadaan kamu lebih menguntungkan bagi kita umat Islam di Madinah kalau tetap tidak hijrah di Mekah. Jadi hijrah tidak hijrah itu ada kalanya memang Nabi diperintah hijrah, ada yang justru oleh Nabi ditahan di kota Mekah, nggak usah hijrah. Karena melihat posisi masing-masing orang per orang, fungsinya. Umkus di Mekah, tinggallah siapa kamu sahabat Abbas, di Mekah tadi Mekah, famakomuka. Maka adapun kedudukanmu sahabat Abbas di Mekah, biha di Mekah, anfa'ulana, yaitu lebih bermanfaat bagi kami, umat Islam di kota Madinah. Kalau ini Abbas ini kan tidak terlalu ketahuan kalau dia sudah Islam. Sedangkan sahabat yang lain sudah jelas-jelas ketahuan kalau dia Islam. Jadi umat Islam itu harus berjuang sesuai dengan fungsinya. Tujuannya sama-sama untuk li'la'i kalimatillah, untuk mencari keridhaan Allah dan untuk memuliakan Islam dan orang-orang Islam dan menjaga harga diri umat Islam.
dan agama Islam. Cerita seperti ini ya tadi bisa dibuka di dalam Sirah Ibnu Hisam dan Al-Baihaqi tadi, juz 3 halaman 140 Fid Dalail, demikian juga Sirah Ibnu Hisam juz 2 halaman 269 270, dan kitab Tafsir Al-Qurtubi ketika mencoba menjelaskan surah Al-Anfal ayat 67 tadi, bisa dicek juga di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 49. Sebenarnya yang akan kami sampaikan ini dan yang telah disampaikan nanti boleh dicek di Tafsir Al-Qurtubi mulai juz 8 halaman 45 di sebelah kiri sampai halaman 54 di sebelah kanan paling bawah. Mulai dari ayat Al-Quran surah Al-Anfal 67 sampai Al-Anfal 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Wa ma yudrika la'allallaha ittala'a 'ala ahli badrin. Jadi bagi yang ikut perang Badar, mudah-mudahan apabila punya kesalahan Allah memaafkan. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini Muslim kalau di Muslim 2494, Bukhari 3007, 4274, hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Abu Daud 2650, At-Tirmidzi 3305, Ibnu Hibban 6499, Ahmad juz 1 halaman 79. Ini sebagai pelajaran ya, agar kita tidak boleh menilai mudah menjelek-jelekan para sahabat. Loh, dulu sahabat seperti Siti Aisyah kan berbeda, itu kan hanya sekedar berbeda. Tawasau bil haq, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah, hanya sekedar musyawarah. Wasyawirhum fil wa amruhum syura bainahum. Lagi pula kita kan bukan sahabat, lalu kita bertindak seperti sahabat, nyalain sahabat mudah. Beliau kan manusia, iya, tapi kan ada etika lah. Kita ini bukan sahabat, cukuplah kita menyampaikan, berikan solusi, dan lain sebagainya. Jadi ngaji ya ngaji aja, jangan sampai punya kepentingan apalagi mudah menghakimi orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Waktu kasus ya, tadi itu tadi kan kasus tentang sahabat Abu Bakar, Umar. Jadi ini pelajaran bagi kita ya. Kalau kita terus-menerus, pokoknya kita harus lembut terus, habis kita. Jadi ada kalanya lembut itu menurut Allah kurang tepat. Ada kalanya terlalu keras juga kurang tepat. Jadi lihat tuh posisinya, penempatannya, pemahamannya, begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Dari Al-Qur'an ya. Surah Al-Anfal ayat 67. Ini sebagai bukti ya. Jadi bahwa kita punya pendapat, Allah menyampaikan. Waktu itu Allah lebih setuju kalau dieksekusi. Karena imbasnya ke belakang itu mungkin kalau dieksekusi tidak terjadi itu perang Uhud dan perang-perang selanjutnya. Tapi karena tokoh-tokoh orang
kafir Quraisy waktu Badar tidak dieksekusi, terjadilah gangguan-gangguan berikutnya kepada umat Islam. Ini pelajarannya. Ada kalanya terlalu lembut terus, itu oleh Allah dianggap kurang tepat. Itu Al-Anfal 67. Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Jangan karena kepingin lembut dan lain sebagainya, lalu kita memberi kesempatan peluang mereka menyusun kekuatan. Hatta yuthina fil ard. Sampai betul-betul mereka tidak ada dimungkinkan untuk menyusun kekuatan yang merugikan harga diri Islam. Menggerogoti dari dalam. Turiduna aradad dunya, wallahu yuridul akhirah, wallahu azizun hakim. Tapi satu sisi jangan sekali lagi menyalahkan Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Itu satu sisi. Jadi supaya kita bisa juga memahami seperti tadi Al-Quran Surah Ibrahim 36, Al-Ma'idah 18, bagaimana Nabi menyanjung sahabat Abu Bakar disamakan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Juga bagaimana Nabi menyanjung sahabat Umar yang tegas, disamakan seperti Nabi Nuh yang tegas, disamakan juga seperti Nabi Musa, diabadikan dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 26, Surah Yunus ayat 88, dan bagaimana kita memahami bahwa itu ijtihad dan pilihan. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'a. Al-Quran Surah Muhammad ayat 4. Jadi, dan pemahaman seperti ini tidak mungkin datang dari kami sendiri. Tapi dari Al-Quran, As-Sunnah, lalu kita mengikuti pendapat bagaimana pemahamannya, penjelasannya menurut Allah, ayat dengan ayat, lalu bagaimana pemahamannya dan pembuktiannya, pelaksanaannya menurut Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, para a'immah, para ulama. Begitu urut-urutannya. Jadi kami tidak berani mengarang. Contohnya itu digabungkan tadi dengan hadis seperti Muslim 1763 tentang posisinya sahabat Abbas dititipkan oleh Nabi, tentang Bani Hashim, Abal Bakhtari. Kenapa? Karena posisi beliau sebenarnya waktu itu, kenapa juga beliau tidak dieksekusi, kenapa beliau juga tidak diajak hijrah, karena kepingin hijrah ke Madinah, lebih baik kamu di Mekah saja. Ini dalam rangka posisi dia yang sangat bermanfaat bagi kepentingan umat Islam di Madinah. Karena beliau waktu itu sebagai intel dan lain sebagainya. Jadi agar kita lebih banyak berhati-hati di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak mudah kita salah paham dengan ijtihad pendapat orang lain. Apabila kita saling menghargai, maka mudah persatuan umat Islam itu. Umat Islam itu hatinya lembut dan dia niatnya ibadah. Kalau niatnya ibadah, hatinya lembut, punya keinginan yang sama, persatuan itu kecil. Pasti beliau memang tidak pernah memikirkan untuk ribut, untuk kasar, untuk dendam, punya perasaan yang tidak baik sesama anak bangsa, sama umat Islam, tidak. Orang yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lin-nabi amanna bima ji'tu bihi wa nashhadu annaka rasulullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala fida'il jahiliyyah yawm badrin 400. Qala al-Abbas ya Rasulullah inni qad kuntu muslima. Faqala Rasulullah Allahu a'lamu bi islamika fa iyyakum kama taqul fallahu yujzika bidzalik fa amma zahiru amrik fakana alaina fafdi nafsaka wa bna akhawaik. Jadi dulu di samping sahabat Abbas itu masuk Islam, menyampaikan kepada Nabi dan beliau mau juga meskipun keluarga bayar tebusan, bahkan keluarga yang lain dibantu tebusannya oleh sahabat Abbas. Andai saja Nabi tidak adil, maka dia keluarga tidak bayar tebusan. Wa qala ma dzaka indi,
Jadi nafsaka wa bin akhawaik Naufal ibn al-Haris bin Abdul Muttalib wa Uqail ibn Abi Talib wa halifaka Utbah ibn Amr bin Akha bin al-Haris bin Fihr. Jadi di samping beliau bayar tebusan, juga beliau membayar tebusannya eh, sahabat Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib dan Uqail bin Abi Talib. Eh, Demikian juga Utbah bin Amrin Akha bin al-Haris bin Fihr. Jadi wa ma dzaka indi ya Rasulullah fa ainal mal alladhi dafantahu anta wa ummul fadal fa qulta laha in usibtu fi safari hadha fa hadzal mal li banil fadal wa Abdullah wa Kuthum fa qala ya Rasulullah inni la a'lamu annaka Rasulullah in hadha la syai'un ma alimahu ghairi wa ghairu ummil fadal fahsub li ya Rasulullah ma asabatum minni 20 uqiyah min malin kana ma'i faqala Rasulullah la dzaka syai'un a'tana Allahu minka fafada nafsahu wa banai akhawayhi wa halifahu wa anzalallahu fihi ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra qala ibnu Ishaq wa kana aktsarul usara fida'an Al-Abbas ibn Abdul Muttalib li'annahu kana rajulan musira faftada nafsahu bimi'ati uqiyata min dhahab. Orang yang terkaya waktu itu adalah sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu beliau bayar tebusan paling banyak, yaitu 100 uqiyah. Itu 100 uqiyah, jadi kalau 500.000 misalnya, emas itu, 1 gramnya, kali 100, itu bisa, sudah berapa itu? Udah 50 juta ya. Tapi kalau sekarang bisa lebih ya. Jadi lihat harga emas ya. Kalau dulu itu banyak sekali itu. Anna rajulan minal ansar ista'danu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah idzan lana falnatruk libni ukhtina Abbas fida'ahu faqala ala wallahi la tadruwanna dirhama. Bukhari 2537, 3048, Ibnu Hibban 4794, hadis dari sahabat Anas bin Malik. Karena ini keluarga Nabi, bagaimana kalau Abbas itu kita bebasin? Oh, tidak bisa, meskipun keluarga hukum tetap harus rata. An-nafida akul liwahidin minal usara kana arba'ina uqiyah. Orang biasa itu 40 uqiyah, tapi untuk sahabat Abbas justru 100 uqiyah. Ilal Abbas fa innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ad'aful fida 'ala Abbas. Justru Nabi menyampaikan, itu Abbas suruh bayar banyak karena dia orang kaya. Aina dzahab alladzi taraktahu inda imra'atika Ummil Fadl faqal Abbas ayu dzahab faqalahu Rasulullah innaka qulta laha la adri ma yusibuni fi wajhi hadza fa in hadatsa bi hadath fa huwa lak wa li waladak. Wali waladik. Faqala ya bana akhi man akhbarak bihadza qala Allahu akhbarani. Faqala Abbas asyhadu annaka shadiq wa ma alimtu annaka Rasulullah qattu illa al-yawm wa qad alimtu annahu lam yutlika alaihi illa alimus sarair asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh wa kafartu bima siwah wa amara ibnai akhawaihi fa aslama fa fihi ma nazalat ya ayyuhan nabi kulli man fi aidikum minal asra wa kana alladhi asara Al-Abbas Abal Yasar Ka'bab bin Amrin akhbani Salamah wa kana rajulan qasira wa kana Al-Abbas dhahman tawila. Falamma ja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad anaka alaihi malak. Jadi dulu yang nangkap sahabat Abbas yang tinggi besar gemuk ini adalah orang yang mohon maaf tingginya tidak terlalu tinggi. Itu bernama sahabat
Abal Yasar Ka'ab ibn Amrin. Lalu ketika dia membawa ke depan Nabi sahabat Abbas, Nabi menyampaikan, kamu ini berjuang dibantu oleh Allah dan malaikatnya, sehingga kamu bisa nangkap orang yang tinggi besar. Ini pelajaran ya. Berikutnya, وأسند الطبري إلى العباس أنه قال في نزلت هنا أعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التي أخذت مني قبل المفادات فأبى وقال ذلك فيء فأبدلني الله من ذلك 20 عبدا كلهم تاجر بمالي. Jadi Nabi itu oleh Allah diberitahu, kamu itu kalau bayar tebusan tidak pelit, maka insya Allah akan diganti. Betul, ketika saya membayar tebusan dengan eh, cukup banyak, oleh Allah diberikan ganti. Kira-kira begitu. Jadi yang penting betul-betul mampu dan niat karena Allah. Karena Nabi itu dianggap mengetahui sesuatu yang telah dan akan datang atas izin Allah. Ketika dialog sampai keluarganya itu dari Abbas itu banyak yang masuk Islam. Ya karena memang Nabi menyampaikan apa adanya dan tidak pernah berbohong. Ini diantaranya di At-Tabari 16.335 atau 16.336 dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas dari sahabat Jabir bin Abdullah. Lamma ba'asa ahlu Makkah fi fidai asrahum ba'asat Zainab fi fidai Abil As bimalin. Waktu orang Mekah, waktu itu masalah mereka waktu perang Badar itu banyak keluarganya yang mengirim tebusan kepada Nabi. Maka di antara yang mengirim tebusan itu untuk menebus keluarganya yang ditawan oleh umat Islam adalah Siti Zainab. Siti Zainab ini putri Nabi. Putri Nabi dari Siti Khadijah. Nah, beliau ini menikah dengan Abil As. Suaminya waktu itu belum Islam. Justru malah ikut perang. Dipaksa oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ketangkep. Mantunya ketangkep Abil As ini. Suami dari Siti Zainab. Lalu sebagai seorang perempuan. Bayangkan. Keluarga Nabi. Seorang perempuan. Dia ngirim tebusan harta berbentuk emas. Berbentuk kalung. Demi untuk membebaskan suaminya. Coba lihat bagaimana perjuangan seorang perempuan, seorang istri untuk membebaskan suaminya. Ini pelajaran ya, kalau perempuan saja bisa begitu, apalagi sebaliknya. Lalu ba'asat Zainabu fi fidai Abil As bimalin wa ba'asat fihi bikiladatin. Di samping harta juga kalung. Laha, kalung itu milik Siti Zainab, pemberian dari ibunya Siti Khadijah. Bikiladin laha kanat inda Khadijatah. Adkhalatha biha ala Abil As. Begitu Nabi, sahabat memberitahu, ini tebusan dari ini tebusan dari ini untuk ini. Nanti Nabi diberitahu. Nabi melihat kalung itu langsung nangis Nabi. Ingat bahwa itu adalah kalung anaknya dan itu dari pemberian dari istrinya Siti Khadijah. Lalu Nabi nanti mengganti itu. Tapi minta izin dulu kepada sahabat. Biar saya yang menebus, kalung ini tolong kembalikan lagi. Jadi kalau itu pun kalau sahabat setuju. Coba bagaimana perjuangan Nabi. Bukan Nabi tidak adil, tapi Nabi itu luar biasa menjaga dan memuliakan perasaan seorang wanita dan lain sebagainya. Qalat falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqalaha riqatan syadidah. Wa qala irra'aitum ad tutliku laha asiraha wa taruddu 'alaiha alladhi laha faqalu na'am. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha 'alaihi aw wa'adahu ay yukhalli sabila Zainab ilaih. Begini saja. Sebagai gantinya kamu telah menawan seorang perempuan, wahai Abil As. Kamu sebagai gantinya kamu bisa bebas kembali ke kota Mekah
maka tukar kamu dengan tawanan umat Islam. Tolong kamu kembalikan Zainab kepada kita. Jadi bukan gratis. Wa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin al-Haritsah wa rajulan minal ansar faqala kuna bi batni Ya'juj hatta tamurra bikuma Zainab fatashabaha hatta ta'tiya biha. Lalu Nabi mengutus sahabat Zaid bin Haritsah dan seorang laki-laki dari Ansor agar beliau berdua menunggu di tempat Bibatni Ya'juj, ini tempat sekitar kota Mekah. Nanti Siti Zainab akan dikirim di situ, akan jalan menuju tempat itu. Lalu agar mereka menjemput Siti Zainab untuk dibawa ke Madinah. Jadi di samping agar bisa ditemani dan bisa tidak berkholwah antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Jadi kalau tidak betul-betul darurat dan tidak di muka umum itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi berkholwat itu sangat berbahaya. Jadi Nabi itu betul-betul berhati-hati dan waspada. Qala Ibnu Ishaq wa dzalika ba'da Badrin bi syahrin. Itu kejadian setelah 1 bulan setelah perang Badar. Qala Abdullah ibnu Abi Bakrin, haddastu an Zainab binti Rasulullah SAW annaha qalat lamma qadim Abul As. Ini cerita ya, bisa dilihat di Abu Daud 2692 tentang kasus kalung tadi dan pertukaran tahanan antara Abul As dengan seorang perempuan Siti Zainab. Ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Al-Qurtubi tentu juz 8 halaman 53 di sebelah kiri ya. Lamma qadima Abul As maka taqala li tajahazi fa'alhiki bi abik. Begitu Abul As dibebaskan oleh Nabi, begitu sampai di Mekah, dia ngomong, wahai Zainab, sekarang kamu pulang gih ke Madinah. Karena saya bebas ini karena dengan perjanjian kalau saya membebaskan kamu. Ya bagaimana tidak, dia itu nikah dengan Siti Zainab, tapi mencoba membunuh mertuanya. Mencoba dia berbeda agama dan lain sebagainya. Ya sudahlah, mudah-mudahan itu kejadian jadi pelajaran dan Allah memaafkan. Tapi betul-betul adil dan proporsional. Karena nanti ini Abil As, suami Siti Zainab ini ikut perang lagi. Tapi ketangkep lagi. Lalu dia bertaubat masuk Islam, lalu nanti dikembalikan oleh Nabi. Karena dia masih sama-sama sayang, ya sudah kalau begitu, kalau kamu bertaubat dan betul-betul menikah niat ibadah, ya silahkan Anda kembali lagi ke pernikahan semula. Begitulah. Lalu dulu bagaimana? Ya itu karena waktu dulu belum ada turun tentang ayat tentang pernikahan beda agama, sehingga cukup restu, niat yang ibadah, niat baik, maka insya Allah. Qalat fakharajtu atajahaza falakiyatni Hindun bintu Utbah. Ada berbagai pendapat tentang itu. Ada yang mengatakan dinikahkan kembali, ada yang tidak, karena ayat nikah belum. Tapi yang jelas, karena sebelumnya sudah terjadi hubungan keluarga, saling sayang, keluarganya juga merestui, dengan niat ibadah selanjutnya, maka setelah itu disatukan kembali. Qalat fakharajtu atajahaza falakiyatni Hindun bintu Utbata faqalat ya binta Muhammadin alam yablughni annaki turidina al-luhuqa bi abiki faqultu laha ma aradtu dhalik faqalat ay bintu ammi la taf'ali inni imra'atun musirah wa indi sila min hajatik fa in aradti sil'atan bi'tukiha au qardan min nafaqatin aqradtuki fa innahu la yadkhulu bainan nisa ma bainar rijal qalat fa wallahi ma uraha qalat dzalika illa litaf'al fa khiftuha fa katamtuha wa qultu ma uridu dzalik. Ketika ditanya apakah Anda ingin balik ke kota Madinah sebagai anak yang cerdas, saya tidak bermaksud. Tujuannya apa? Ya khawatir dilukai dan dibunuh. Tapi sebenarnya beliau ingin segera balik ke kota Madinah, menyatu dengan keluarganya. Karena di kota Mekah
beliau posisinya tidak dihargai, disakiti, dan sudah pernikahan seperti itu, apa ini ancaman pembunuhan setiap saat bisa terjadi, peperangan terus-menerus kenyataannya, perbedaan agama. Jadi perlu kita berbicara menempatkan diri pada porsinya. Ada kalanya seperti itu. Falamma faraghat Zainab min jihaziha irtahalat wa kharaja biha hamuha. Yakudu biha naharon Kinana ibnu Rabi. Setelah selesai persiapan Siti Zainab, kemudian beliau segera berangkat siang hari bersama yaitu keluarganya Siti Zainab yang bernama Kinana ibnu Rabi. Watasama abidzalika ahlu Makkah. Betul, terdengar berita itu bahwa Siti Zainab akan ke Madinah, betul. Begitu terdengar mau dibunuh. Wa kharaja fi talabiha Habbar ibnul Aswad. Mendengarlah orang kafir yang bernama Habbar bin Al-Aswad dan Nafi ibnu Abdul Qais Al-Fihri. Wa kana awwalu man sabaqa ilaiha Habbar farawwa'aha birrubi fi haudajiha. Kemudian begitu kekejar oleh Habbar bin Al-Aswad, perjalanan Siti Zainab ini dipanah. Coba bayangkan, seorang perempuan dipanah dengan lembing, dengan tombak. Luar biasa kejamnya orang kafir. Padahal sesama anak bangsa dulu itu ya. Itu anak Nabi loh. Wa baraka Kinana wa nasara nablah. Masya Allah. Lalu Kinana bin Arabi ini yang menemani perjalanan Siti Zainab melawan. Masya Allah. Serang juga dengan anak panah. Masya Allah. Coba perjuangan seorang perempuan sampai segitu ya. Tsumma akhadha qausahu wa qala wallahi la yadnu minni rajulun illa wada'tu fihi sahman. Demi Allah, kata Kinana bin Arabi, kalau dia mendekat, saya juga berani mati. Lillahi ta'ala. Saya akan panah. Biar duel. Head to head ya. Wa aqbala Abu Sufyan fi asyrafi Quraisy. Lalu waktu itu Abu Sufyan sebagai tokoh Quraisy menyampaikan, wahai Kinana bin Arabi, wahai Zainab, kalau bisa kamu balik dulu. Nanti kalau udah tenang, situasi udah tenang, malam hari kamu keluar. Begitulah. Kenapa? Karena dari perjanjian awal Abil As ini bebas kalau Zainab dibebaskan. Tapi sebagai untuk menenangkan situasi, kalau siang hari mukanya kafir Quraisy itu mau ditaruh di mana? Kamu keluar siang hari tanpa perlawanan dari orang kafir Quraisy. Jadi cobalah menenangkan situasi biar kami tidak terlalu malu. Kamu perginya malam hari. Jadi mencarikan solusi. Ya, begitulah pertolongan Allah dari berbagai sudut ya. Waka aqbal Abu Sufyan fi asrafi Quraisy faqala ya hadza amsik anna nablaka hatta nukallimak. Ini namanya 50-50 ya. Fawaqafa alaihi Abu Sufyan. Qala innaka lam tasna' syai'an. Kharajati bil mar'ati ala ru'usin nas wa qad arafta musibatana allati asabatna bi badrin fatadhunnul arab wa tatahaddath anna hadha wahnun minna wa dhu'fun khurujuka ilaihi bibnatihi ala ru'usin nas min baini azharina irji bil mar'ati fa'akim biha ayyaman thumma sullaha sallan rafiqan fil lail fa'alhikha bi abiha fala umri ma lana bihabasiha an abiha min hajah wa ma lana fi dhalikal an min tu'rah fima asaba minna fafa'ala falamma marra bihi yauman aw thalatha sallaha fantalaqat hatta qadimat ala Rasulillah fadzakaru annaha qad kanat alqat. Jadi begini ya. Akhirnya karena Kinanah ini luar biasa pembelaannya, perlawanannya. Berhenti saling serang. Sekarang kamu balik Kinanah dan Zainab, nanti kalau udah tenang 2-3 hari kamu pulang ke Madinah di malam hari, kata Abu Sufyan. Ikutlah Kinanah. Oke kalau begitu. Nah, setelah 2-3 hari, maka pulanglah di malam hari Siti Zainab ditemani oleh Kinanah ibnu Rabi ini. Lalu yang terjadi apa? Seorang perempuan diserang seperti itu sampai beliau keguguran.
Coba lihat posisi dalam keadaan beliau hamil loh ya. Luar biasa ini ya, perjuangannya, musibahnya, ketegarannya. Ya, asal kita terus berdoa, berusaha segala macam, memposisikan pada yang tepat, itulah ya Allah pasti memberikan solusi. Akhirnya keguguran beliau. Jadi keguguran ya bagaimana orang begitu menghadapi keadaan seperti itu. Kenapa? Liraw'ah, karena takut luar biasa. Allati asabatha hina rawa'aha Habbar ibnu Ummi Dirham. Jadi apabila keluarga dalam keadaan ya perlindungan kita, apalagi dalam keadaan hamil, dijamin dari segi keuangan, tempat, pemikiran, termasuk pemeriksaan nanti kalau lahir di mana, ke depannya bagaimana. Nah itu wajib dipikirkan jangan sampai terlalu dibebankan kepada yang lagi hamil. Jadi sebagai laki-laki, suami harus betul-betul berusaha untuk tanggung jawab dan memilih mana informasi yang perlu didiskusikan, mana yang perlu kita tanggung sendiri, sehingga pemikiran itu tidak menjadi beban tersendiri bagi yang sedang hamil dan lain sebagainya. Itu 14 abad yang lalu ya, sebelum ada apa tuh RW siaga. Atau suami siaga atau apalah istilahnya. Hina rawwa'aha Habbar ibnu Ummi Dirham ma fi batniha. Ini cerita diantaranya ada di dalam uh, Abu Daud 2692 dari Siti Aisyah dan Al-Qurtubi juz 8 halaman 53 sampai 54 kiri bawah sampai kanan. Asalisah yang terakhir lamma usirah. Menurut Ibnul Arabi, lamma usirah man usirah minal musyrikin takallama qaumum minhum bil Islam walam yamdu fihi azimatan wala atarafu bihi i'tirafan jaziman. Wa yusbihu annahum aradu ay yakrubu minal muslimin wala yam'udu minal musyrikin. Qala ulama'una in takallamal kafiru bil iman fi qalbihi wa bil lisanihi walam yamdi fihi azimatan lam yakum mu'minan. Wa idza wujida mithlu dzalika minal mu'min kana kafiran illa ma kana minal waswasah yuwaswisu fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan allati la yaqdiru ala dafiha fa inna Allah qad afa anha wa asqataha wa qad bayyana Allah li rasulihi al haqiqa faqal wa yuridu hiyanataka in kana hadzal qaul minhum hiyanah wa makran faqad khanu Allah min qabl bi kufrihim wa makrihim bik wa qitalihim lak. Tapi yang jelas Allah menyampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. An-Nahl ayat 106. Jadi apabila dalam keadaan terpaksa kita tidak bisa memilih, maka pandai-pandailah kita bersikap dan berbicara dan segala macam. Tapi kalau memungkinkan kita harus tetap berusaha berada di waktu dan tempat keadaan yang paling menguntungkan, membahagiakan, nyaman, aman, tentram dunia maupun akhirat kita. Demikian kami ulangi ini ketika dicoba penafsiran Al-Quran surah Al-Anfal 66 sampai 71. Penjelasannya di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 44 dari sebelah kanan bawah sampai 54 sebelah kanan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.